Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Perkenalkan, nama saya Saskia Sadifananda. Saya dari angkatan 26 BDPKN Goa nomor urut 23 dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, hari ini Rabu tanggal 20 April 2022 merupakan hari ke-10 pelaksanaan laser CPNS secara e-learning. Hari ini untuk sinkronusnya dimulai pada pukul 7.45 WIB di kelas Bapak Guntur Yulianto. Kemudian kegiatannya adalah pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nah, awal-awal kelas Bapak Yulianto membuat sebuah permainan, semacam permainan bisa dikatakan, yaitu tentang okologi. Nah, kami diberikan 10 pertanyaan, kemudian kami menjawab, kemudian Bapak Guntur Yulianto juga menjelaskan apa maksud dari pilihan-pilihan kami, dan itu menurut saya sangat menyenangkan. Nah, setelah itu kami dibagi dalam 2 kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu kelompok 2A dan kelompok 2B. Saya sendiri kelompok 2B. Nanti di situ kami akan mendiskusikan terkait dengan akuntabel dan loyal, karena setelah Bapak Guntur kemarin melakukan kuesioner, ternyata nilai berakhlak yang paling sulit dipahami itu yang pertama ada akuntabel, kemudian baru loyal. Nah, disinilah Bapak Guntur membagi kami dalam 2 kelompok untuk membahas terkait dengan akuntabel, kemudian membahas terkait dengan loyal itu sendiri. Kelompok 2B saya pribadi mendapatkan loyal. Nah, di situ kami diberi studi kasusnya tentang seorang pegawai yang sangat setia kepada atasannya. Ternyata kesetiaannya itu justru menjerumuskan dia menjadi tersangka kasus korupsi. Nah, di sini dia pegawai ini berpendapat bahwa kita itu harus mampu membedakan antara kesetiaan dan loyalitas, kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada studi kasus loyal itu adalah yang pertama, uraikan aspek-aspek yang mempengaruhi loyalitas seseorang. Nah, hal ini kita kaitkan dengan kasus tersebut. Yang kedua, memberikan 3 contoh terkait dengan loyalitas. Kemudian, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kasus yang terjadi pada pegawai tadi, kayak gitu. Nah, jawaban kami adalah yang pertama, karena aspek-aspek yang mempengaruhi loyalitas seseorang, khususnya terkait dengan kasus tadi, yaitu karena ketidaktahuan arti dari loyalitas dan kurang memahami makna dari loyalitas sendiri. Selalu mengikuti perintah atasan tanpa mengkritisi terlebih dahulu apakah yang diperintahi itu baik atau benar dan sesuai aturan atau tidak. Kemudian yang kedua, 3 contoh tindakan yang dapat dilakukan di instansi atau unit kerja kami, khususnya di BPK. Yang pertama itu mengikuti pelatihan secara rutin terkait dengan pendalaman ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Kemudian kedua, sebagai ASN tidak melanggar kode etik ASN agar dapat menjaga nama baik sesama ASN. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan informasi internal dan eksternal kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kasus yang dibahas sebelumnya. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada pegawai dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai loyalitas. Kemudian kedua, memegang teguh nilai dasar ASN dan Pancasila dalam menjalankan tugas. Ketiga, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai. Kemudian keempat, meninjau ulang prosedur pengadaan dan melakukan revisi prosedur dengan memperketat prosedur dan otorisasi sehingga mengurangi tindakan penyimpangan. Kemudian terakhir, meninjau ulang definisi dan afirmasi akibat sikap perilaku loyal bagi ASN. Lebih spesifik lagi, afirmasi sikap ASN dengan memberikan contoh menyimpang dan tidak menyimpang. Nah, setelah kegiatan diskusi ini, kelompok A juga menyampaikan terkait dengan akuntabel tadi. Nah, nilai-nilai akuntabel yang dapat kita ambil, yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, terkait loyalitas sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Kemudian terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, itu dari poin-poin yang dapat dilakukan sebagai bentuk
dari loyalitas maupun akuntabel ini. Nah, setelah diskusi studi kasus tadi baik antar kelompok A dan kelompok B, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Guntur Yulianto menampilkan video tugas kelompok sebelumnya, baik itu dari tugas kelompok A maupun tugas kelompok B terkait dengan review film, yang dimana kita diminta untuk memilih 2 tokoh panutan dan mendeskripsikan nilai-nilai dasar ASN apa saja yang ada di film tersebut. Kelas selesai, kemudian Guntur Yulianto. Tugas yang pertama itu kita diminta untuk menjelaskan apa saja nilai-nilai berakhlak yang sudah kami lakukan selama ini, dari ketujuh nilai dasar ASN itu. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan sebagai ASN kedepannya terkait dengan nilai-nilai dasar ini. Nah, ketiga itu learning journey yang sedang saya lakukan saat ini. Dan kami tugas nanti juga dikumpulkan di LMS dalam bentuk PDF. Batas waktu adalah hari ini. Mungkin itu saja kegiatan asinkronus hari ini. Terkait dengan sinkronus tadi, kegiatan pembelajarannya selama 3JP atau 2 jam pelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.